Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Penatua Samuel Samianto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita menyambut kehadiran Allah melalui firman Allah di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Demikian nas pembimbing terambil dari Imamat 25 ayat 2. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh nyatakan karya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berhimpun, bersekutu di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Biarpun keberadaan kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semua. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat bagi kami ketika kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengar.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat 25 ayat 1 hingga 7 yang menyatakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing yang di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana atas kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah, biarpun ibadah ini secara daring, tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah membaca firman Tuhan. Di dalam minggu ini kita diperhadapkan dengan bacaan kita yang terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tentunya hal ini sungguh luar biasa bagi kehidupan kita ketika kita menjalani hidup kehidupan di dunia ini, dan tentunya saat ini. Dan minggu pada
saat ini kita masuk di dalam minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Dengan bacaan kita beri judul menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ketahui juga bahwa di dalam bacaan kita, di dalam Imamat 25, perikop bacaan kita diberi judul tahun Sabat dan tahun Yobel. Tentunya bisa kita rasakan bagaimana kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Tentunya setiap kehidupan yang kita jalani harus ada keseimbangan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kerap kali menjebak manusia dengan ritme yang terlalu cepat dan tanpa jeda, seakan-akan tidak ada kita untuk istirahat ketika kita melakukan aktivitas. Padahal Tuhan merancang manusia sejak semula, memberi kita perintah untuk beristirahat, yaitu dengan mengkhususkan Sabat, artinya hari penghentian, hari istirahat, di mana Tuhan ingin menunjukkan cintanya melalui Sabat itu. Hidup seluruh ciptaan akan seimbang melalui penerapan Sabat itu. Bahkan bukan manusia saja yang diperintahkan untuk beristirahat, tetapi juga tanah atau bumi ini juga diperintahkan untuk istirahat. Dalam Imamat 25, Tuhan Allah menerapkan tahun Sabat bagi tanah untuk berproduksi. Namun Tuhan akan tetap mengirim lebih banyak berkat. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ayat 20 dan 21. Dan juga lebih jauh lagi tahun ke-50, yaitu tahun Yobel. Di sana dikhususkan untuk mengadakan pembebasan. Segala sesuatu dibebaskan. Kegiatan, aktivitas, bahkan penarikan pajak, semua dibebaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sabat diadakan agar kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Ambil satu hari Sabat setiap minggu sebagai momen untuk membuang segala kekhawatiran kita dalam mencari nafkah. Kita beristirahat satu hari dan juga sebagai momen untuk belajar berserah total pada pemeliharaan Tuhan. Kita dianjurkan, kita diajak untuk istirahat. Selama 6 hari kita beraktivitas, tetapi hari yang ke-7, satu hari kita diberikan Tuhan untuk bisa beristirahat. Tentu beristirahat pada hari Sabat tidaklah identik dengan usaha mencari hiburan, mencari kesenangan semata. Sabat perlu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Ilahi, yaitu kepada Tuhan, di mana kita diberi waktu untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan melalui hari Sabat itu. Aktivitas yang memperkaya hidup batin seperti ibadah, bersekutu dengan saudara seiman, menikmati waktu bersama keluarga, dan sebagainya. Itulah wujud
untuk menyatakan hari Sabat. Satu hari kita istirahat, tetapi kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa menjaga Sabat, maka irama hidup kita tidak akan seimbang. Sabat akan mengajar kita betapa seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak khawatir secara berlebihan akan kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kita tidak perlu khawatir dengan kita menjalankan Sabat, hari Sabat, satu hari penuh kita istirahat untuk kita boleh merasakan karya Tuhan, baik itu wujud dalam persekutuan, ibadah, bersama keluarga, itu bisa kita nikmati. Karena itu bagian dari hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak awal Allah menciptakan manusia untuk menguasai, untuk mengusahakan dan mengelola bumi. Kalau kita lihat bacaan kita di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 7 dan ayat-ayat selanjutnya. Dan juga firman Tuhan katakan ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28, taklukkan bumi. Nah, di sini mengandung arti bahwa manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah dalam mengusahakan dan mengelola bumi. Allah ingin manusia bekerja dan memperdayakan atau menggunakan ciptaan Allah yang lainnya. Allah menciptakan segala sesuatu ini supaya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan yang lain. Di antaranya hasil bumi tentunya. Tentunya juga kita lihat ketidaktaatan manusia pada perintah Allah menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya menjadi tidak baik. Mengapa demikian? Karena kita kalau tidak bisa menempatkan diri kita ketika kita boleh bersahabat dengan lingkungan kita, maka kita semena-mena melakukan, memanfaatkan alam yang kita nikmati ini. Tentunya Allah tidak membiarkan manusia dalam keberdosaannya. Allah berupaya untuk menyelamatkan manusia melalui umat pilihannya. Allah memakai Musa untuk menjadi perantara komunikasi dengan umat pilihannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita juga tahu bahwa perikop yang kita baca merupakan komunikasi Allah dengan Musa ketika di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Allah memberikan berbagai aturan untuk kehidupan bangsa Israel. Melalui bacaan kita, melalui bahan perenungan kita ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di dalam bacaan kita. Hal yang pertama, di ayat 1 dan 2 itu merupakan ketetapan Allah.
Allah memberikan perintah kepada Musa di Gunung Sinai bukan hanya berbicara mengenai Sabat untuk manusia dalam 10 hukum Tuhan, tetapi juga memberikan perintah mengenai tahun Sabat bagi tanah. Kita bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Itu Tuhan memberikan hari Sabat terhadap tanah, terhadap bumi ini. Kita tahu juga bahwa kitab Imamat berisi hukum dan aturan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur kehidupan bangsa Israel agar tetap menjaga kekudusan serta berbeda dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan kehidupan kita juga ada peraturan yang perlu kita taati supaya ada peraturan dan untuk kebaikan manusia. Hal yang kedua yang bisa kita dapat di mana ayat 3 yaitu masa untuk mengelola tanah. Bangsa Israel yang tadinya diberikan makan mana dan burung puyuh oleh Allah ketika berada di padang gurun sudah saatnya mengusahakan sendiri. Ketika sudah sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, dia harus bisa berusaha sendiri. Mereka harus makan dari hasil tanah dengan cara menabur benih. Tentunya dia harus bekerja, menanam dan memanen hasilnya. Tentunya hal itu sudah digariskan. Hal itu boleh dilakukan selama 6 tahun. Tuhan memberikan batas selama 6 tahun itu dikerjakan. Sejak awal manusia diciptakan pun Allah memerintahkan untuk bekerja dengan mengusahakan dan mengelola bumi. Hanya 6 tahun. Allah ingin agar manusia bekerja dan mengupayakan kebutuhan hidupnya. Kita pun dipanggil untuk bekerja sebagai bagian dari pelaksanaan mandat dari Allah. Dan juga secara tegas Paulus menyatakan dan mengatakan bahwa yang tidak bekerja tidak usah makan. Ini dituliskan di dalam 2 Tesalonika ayat pasal 3 ayat 10. Jadi Tuhan memberikan waktu 6 tahun untuk bekerja. Selanjutnya hal yang ketiga ayat 4-7, tanah harus istirahat. Nah, ini saatnya Sabat bagi tanah atau bumi. Setelah 6 tahun tanah dikelola, maka tahun ke-7 tanah harus beristirahat, harus diistirahatkan. Tahun ke-7 disebut tahun Sabat bagi tanah. Tahun Sabat adalah kebaikan bagi tanah setelah dikelola selama 6 tahun. Tanah dikelola oleh manusia selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7 harus diberhentikan, harus istirahat. Dengan maksud tanah beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya tentunya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Allah berhenti bekerja pada hari ke-7 dan dalam 10 hukum Allah yang disampaikan untuk bangsa Israel agar menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian. Hari Sabat sebagai hari perhentian. Begitu juga tanah harus diperlakukan seperti itu. Harus diperlakukan dengan baik dan tidak terus-menerus diperas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu perlu ada waktu untuk memulihkan keadaan tanah. Di mana tanah itu tidak terus-menerus diproses, diolah, tetapi perlu istirahat
Saya ambil contoh seperti petani tebu. Petani tebu tidak setiap tahun kita tanami. Setelah tebu kita tanam, kita ambil, kita tanam lagi. Tidak demikian. Tebu kita tanam, kita olah tanahnya, kita tanami dengan tebu, kemudian menghasilkan tebu kita ambil dan tidak langsung diolah kembali, tetapi dibiarkan. Bahkan daun-daun dari tebu itu dibakar supaya menjadi humus, jadi pupuk. Ketika daun-daun itu sudah dibakar menjadi pupuk, baru diolah kembali. Tetapi dengan rentan waktu yang cukup lama juga. Terkadang diseling dengan tanaman lain. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita memproses, kita bekerja, kita memakai tanah itu, kita memakai ladang itu, harus ada istirahat untuk tanah itu supaya bisa subur kembali. Tanah juga mempunyai hak untuk istirahat. Tuhan katakan, tanah juga diberikan hari Sabat untuk tanah itu berhenti, tidak diolah kembali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tanah beristirahat, maka terjadi proses pemulihan akan kesuburan tanah itu. Nah, seringkali saudara-saudara yang kekasih, keserakahan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia ini yang melatar belakangi, sehingga menyebabkan manusia mengelola tanah dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati, dan tidak memikirkan keseimbangan alam. Ini yang sering terjadi, ini yang kita amati. Manusia ingin mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah, tetapi tidak memikirkan bagaimana kalau tanah itu kita olah terus-menerus. Tidak ada waktu untuk istirahat dalam proses menuju pemulihan kesuburan tanah itu. Ini juga kita sering lihat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Tentunya kita ketahui bersama, semua persoalan yang timbul akibat ketidaktaatan manusia pada Allah yang mengakibatkan manusia berada dalam kuasa dosa. Akan tetapi Kristus sudah datang dan menebus dosa kita dengan menegakkan keadilan akibat dosa melalui pengorbanannya, dan telah menyerahkan nyawanya untuk pendamaian kita. Sebagai umat tebusan, kita perlu memperbaiki tatanan alam yang sudah rusak itu. Kita harus kembali ke fitrah jati diri kita. Perlu kesadaran dari setiap kita dan menjaga lingkungan hidup di sekitar kita dengan baik. Kita perlu selalu mengingatkan perintah-perintah Allah dalam mengelola dan mengusahakan bumi dengan memperhatikan kapan kita mengelolanya dan kapan kita harus beristirahat, sehingga kita mengelola alam dengan penuh keseimbangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam kehidupan kita yang kita rasakan ini, tentunya kita menikmati hidup ini harus ada keseimbangan. Ketika kita melakukan keseimbangan hidup kita, kita menyesuaikan apa yang sudah Tuhan perintahkan, kita bisa menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan, maka kita akan selamat.
maka kita akan berhasil. Ketika kita mungkin menanam benih, maka kita akan menghasilkan benih itu lebih besar lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari gereja untuk memelihara lingkungan di sekitar kita, supaya kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan ini, melalui bumi yang kita injak ini, melalui lingkungan hidup yang kita rasakan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling menjaga, saling memperhatikan lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan di mana-mana sudah kita rasakan, kita nikmati, dan kita dengar kalimat itu. Tetapi masih ada sebagian manusia yang membuang sampah sembarangan, apalagi plastik. Sampah plastik sangat berbahaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saudara-saudara sekalian, merawat apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah, yang sudah diberikan tanggung jawab untuk bisa memelihara kehidupan yang ada di bumi ini. Kehidupan ada di dunia ini. Mari kita menikmati hasilnya bersama-sama. Selamat menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur hati kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan, karena pimpinan Tuhan dan penyertaan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah boleh izinkan kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai kami.
Jadikanlah kami manusia-manusia yang mengerti akan kehendak Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti aturan-aturan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menikmati hasil karya Tuhan, yaitu kami boleh mengelola akan lingkungan kami dimanapun kami berada. Jadikan kami lebih hikmat, bijaksana untuk menyikapi segala persoalan yang ada ketika kami mengelola, memakai akan lingkungan hidup kami seperti bumi yang ada ini. Kami boleh manfaatkan untuk kepentingan bersama. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Pada pagi hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami jemaat-Mu, Jemaat Getsemani Balikpapan, yang boleh ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarpun ibadah ini kami lakukan secara daring, kiranya Tuhan, Engkau boleh tilik masing-masing kami, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau di dalam pemulihan dari sakitnya. Tuhan memberkati. Engkau menjamah bagi saudara-saudara kami. Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Jangan biarkan mereka kesakitan, tetapi Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu, melalui kuasa-Mu, Engkau akan pulihkan dari sakitnya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa akan saudara-saudara kami yang saat ini boleh bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan. Bahkan mungkin kesuksesan-kesuksesan yang mereka raih, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka boleh bersuka cita. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini. Kiranya Tuhan, Engkau mau jaga, Engkau mau pelihara gereja-gereja yang ada di muka bumi ini dari tangan-tangan yang senantiasa mengganggu keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga, memelihara. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk GPB Getsemani Balikpapan. Tuhan memberkati pendeta kami, Pendeta Leni sebagai ketua majelis jemaat, dan seluruh keluarganya. Tuhan berkati juga para presbiter, pegawai kantor, kostur. Kiranya Tuhan juga berkati. Dan juga terlebih jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati dengan segala keberadaannya. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu tingkat sinodal. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati para majelis jemaat yang ada di sana. Kiranya Tuhan, Engkau pelihara, Engkau berikan kekuatan kesehatan, sehingga pelayanan-pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga musyawarah pelayanan Mupel Kaltim 1, Tuhan memberkati. Seluruh pengurus-pengurus harian yang sudah ada, Tuhan, Engkau berkati mereka dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh berkarya, boleh menjadi berkat
bagi banyak orang ketika boleh melaksanakan pelayanannya dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana persidangan sinode yang akan berlangsung di Surabaya pada bulan Oktober. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan persiapkan segala sesuatu sehingga persidangan itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, panitia yang ada Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati akan bangsa dan negara kami. Terlebih para pemimpin kami, baik tingkat pusat maupun daerah-daerah sampai pelosok tanah air. Kami serahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh para pemimpin-pemimpin instansi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu ketika mengambil kebijaksanaan. Kiranya hanya bersandar kepada Tuhan. Kami ingin bangsa ini damai, sejahtera, adil dan makmur. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbineka tunggal ika, tetapi tetap satu. Terlebih kami juga berdoa untuk kota Balikpapan. Kami berdoa untuk para pemimpin di kota ini, baik wali kota, wakil wali kota, bahkan seluruh anggota dewan, seluruh pejabat-pejabat yang memimpin lembaga-lembaga, instansi-instansi, baik Pangdam, Bapak Kapolda, bahkan para pemimpin instansi lainnya. Tuhan memberkati. Kami sebagai warga Balikpapan kiranya boleh mendukung untuk menjaga, memelihara keberadaan kota Balikpapan ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pula kami serahkan bangsa dan negara kami, terlebih khusus juga kota Balikpapan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami sehati untuk mendoakan agar Engkau senantiasa boleh pulihkan kembali keberadaan bangsa dan negara kami, terlebih juga kota Balikpapan. Pulihkan Tuhan, jauhkan, dan biarlah boleh berakhir akan pandemi COVID-19 ini yang kami rasakan sangat mengganggu bagi kehidupan kami. Kami berdoa, kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya Engkau akan pulihkan keberadaan bangsa dan negara kami ini, terhindar dan Engkau sudahin akan pandemi COVID-19 ini. Para petugas medis, para medis, dokter, bahkan relawan-relawan yang senantiasa bekerja untuk pemulihan akan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati. Berilah kekuatan, kesehatan bagi mereka, untuk mereka boleh bekerja bagi bangsa dan negara, terlebih bagi masyarakat Balikpapan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Pembahasan Warta Jemaat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta 25 Juli 2021. Mohon perhatian jemaat. Yang pertama, bagi saudara-saudari yang ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi koordinator atau majelis sektor di mana saudara dan saudari berdomisili. 2. Ibadah hari Minggu di rumah. 1. Mengikuti peraturan pemerintah tentang PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka gereja juga mengadakan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu, ibadah hari Minggu tidak dilaksanakan di gereja dan berlaku mulai tanggal 11 hingga 25 Juli 2021. 2. Ibadah hari Minggu secara tatap muka atau di gereja akan kembali diadakan tanggal 1 Agustus 2021. Demikian penyampaian tentang hal ini, mohon perhatiannya. 3. Ibadah pengucapan syukur sektor pelayanan 1 akan dilaksanakan hari Minggu pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 16 WITA bertempat di keluarga Nyonya Endah Alamsyah, Liturgos Diaken Andri Octavianus, mengundang jemaat sektor pelayanan 1 dan seluruh PHMJ, demikian untuk diketahui. 4. Berita duka. 1. Telah dimuliakan Bapa di sorga Bapak Simpun Alamsyah, sektor pelayanan 1, umur 61 tahun, pada hari Senin 19 Juli 2021. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Telah dimuliakan Bapa di surga Ibu Ani Yeni Wala, kakak kandung dari Ibu Alce Mait Wala, umur 55 tahun, pada hari Selasa 20 Juli 2021. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan penguatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli hingga 31 Juli 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Samuel Samyanto, Kantoria, Prokantor,
pianis, multimedia, dan jemaat yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Demikian ringkasan Warta Jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Marilah mengawali pekan ini dengan hikmat Tuhan, berjalan dengannya dan setia berpegang padanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.